Apakah Anda sudah berkumpul bersama keluarga atau teman sambil membakar sate? Ya, momen Idul Adha di Indonesia tak lepas dari kuliner bernama sate. Sate adalah salah satu makanan khas Nusantara yang disukai berbagai umur dan kalangan. Tak hanya di momen Idul Kurban, daging yang ditusukkan ke bilahan bambu ini juga bisa dinikmati kapan saja. Berbagai daerah di Indonesia memiliki jenis dan penyajian sate yang berbeda-beda. Ada sate ayam, sate kambing atau domba, dan sate sapi. Ada juga sate kerang, sate marangi, sate buntel, sate lilit, sate rembiga, sate ikan, sate kelinci, bahkan sate kuda, dan masih banyak lagi. Namun tahukah Anda bagaimana sejarah sate bermula? Penulis kuliner Jennifer Brennan pada tahun 1988 mengatakan bahwa sate adalah menu paling populer di Pulau Jawa sejak awal abad ke-19. Sebelum munculnya sate di berbagai negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bahkan orang Belanda juga terpengaruh dengan hidangan ini. Dalam budaya kuliner Belanda, sate ayam atau sate babi menjadi salah satu lauk pauk yang disajikan dalam hidangan rijsttafel. Sejarah sate dimulai sejak awal abad 19 yang bersamaan dengan semakin banyaknya pendatang dari Arab dan pendatang Muslim Tamil dan Gujarat dari India ke Indonesia. Diduga sate pertama kali diciptakan oleh pedagang makanan jalanan di Jawa yang menyajikan sate kambing atau domba. Dipilihnya kambing atau domba ini karena sangat disukai oleh warga keturunan Arab yang berada di Jawa. Kata sate atau satai sendiri diduga berasal dari bahasa Tamil. Namun ada teori lain yang mengusulkan bahwa asal kata sate berasal dari istilah Minang Tionghoa, yaitu satai bak yang berarti 3 potong daging. Akan tetapi teori ini diragukan karena secara tradisional sate terdiri atas 4 potong daging, bukan 3. Lalu angka 4 pun dianggap bukan angka yang membawa keberuntungan dalam kebudayaan Tionghoa. Dari Jawa inilah sate menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara dan menghasilkan beraneka ragam variasi sate. Lalu pada akhir abad ke-19, sate punlah dikenal di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini disebabkan karena pedagang sate di Jawa dan Madura yang merantau mulai berdagang sate di berbagai negara Asia tersebut. Bukan hanya di negara tetangga saja, makanan khas ini kemudian dikenal juga secara internasional dengan variasi dan bumbu yang berbeda. Dan pemirsa, inilah makanan sejenis sate yang berada di negara lain versi on the spot. Di Afrika Selatan, ada hidangan sejenis sate yang bernama sosati. Ini merupakan hidangan tradisional di Afrika Selatan yang terdiri dari daging domba atau kambing yang dimasak dengan tusuk sate. Awal mula kuliner ini bisa ada di daratan Afrika dikarenakan perpindahan para pendatang Melayu dari Hindia Belanda menuju Afrika Selatan pada akhir abad 19. Sosati bisa menggunakan daging sapi dan domba yang sudah diasinkan. Biasanya sebelum dipanggang, daging yang ditusuk diselingi dengan daging yang berbeda. Secara bahasa, yakitori memiliki arti kurang lebih ayam panggang. Sate khas dari Jepang ini awalnya biasa menyajikan bagian dari ayam, yaitu potongan dagingnya, kulit, hati, jantung, atau ampela ayam yang dipotong dalam ukuran kecil sekali gigit lalu ditusuk dengan tusukan bambu dan dibakar dengan api arang. Namun sekarang ini yakitori bisa disajikan bukan dengan daging ayam saja, tetapi bisa dicoba yakitori dengan berbagai macam rasa daging sapi, makanan laut, sayuran, dan lain-lain. Selanjutnya ada makanan khas, sis kebab, yang menurut sejarahnya berasal dari Turki.
Namun ada juga yang mengatakan bahwa kuliner berupa daging yang dipanggang ini berasal dari daratan Arab yang dikenal dengan kabeh. Makanan khas ini mulai meluas ketika para pedagang Turki mengadakan kontak dengan masyarakat kota Berlin, Jerman sekitar abad 19. Aslinya makanan ini menyajikan daging yang dipanggang dengan tambahan paprika dan saus, lalu dibungkus dengan roti pita. Nama kebab berasal dari bahasa Arab yaitu kabab yang berarti daging goreng, bukan daging panggang atau bakar. Lalu kata kabab sendiri kemungkinan berasal dari kata kababa yang merupakan bahasa Aram, bahasa yang dulu dipakai masyarakat di sekitar Suriah pada abad 10. Dan kababa merupakan pengertian bakar atau panggang. Dan sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah lah, istilah kebab baru berarti hidangan daging panggang atau dikenal dengan shish kebab. Di Tiongkok ada kuliner bernama cuar. Cuar kadang juga disebut sebagai cuan atau kebab yang merupakan potongan-potongan kecil daging panggang yang ditusuk sate. Cuar berasal dari provinsi Xinjiang, Cina, dan dalam beberapa tahun terakhir telah menyebar di seluruh negara, terutama di Beijing, Tianjin, dan Jilin. Cuar dapat dibumbui dengan jintan biji, lada yang dikeringkan, garam, dan wijen atau minyak wijen. Awalnya, cuan ini merupakan hidangan khas dari warga Cina yang menganut agama Islam, yaitu suku Uighur. Kuliner ini menggunakan daging domba. Namun sering dengan penyebarannya, cuan sekarang ini bisa menggunakan daging ayam, sapi, seafood, babi, bahkan ada pula yang menggunakan serangga, kalajengking, dan ular. Berikutnya ada brochette. Sate khas negeri Prancis ini biasanya terdiri dari potongan daging saja atau bisa potongan daging yang dicampur sayuran. Tusukan satenya pun menggunakan bahan metal, bukan menggunakan bambu seperti yang biasa ada di Indonesia. Dan selain daging atau sayur-sayuran yang biasanya diletakkan pada brochette, saat ini potongan-potongan kecil roti atau bahan lainnya pun bisa disajikan dalam sate Prancis ini. Kemudian ada spiedini. Sate khas Italia ini awalnya mempunyai ukuran potongan daging yang sedikit agak lebih besar daripada sate pada umumnya. Sate ini biasanya menggunakan daging sapi, ayam, babi, atau sosis yang dipotong seukuran dalam bentuk kubus. Biasanya sebelum dipanggang, daging ditusuk dengan tusuk kayu bersama potongan sayuran. Sedangkan bumbunya menggunakan minyak zaitun dan anggur putih serta rosemary, merica, dan garam. Selanjutnya ada pincintos, merupakan sate yang berasal dari Spanyol. Sate yang dagingnya dipotong berbentuk kubus dan ditusuk ketusukan kayu ini secara tradisional dipanggang di anglo, yaitu tungku masak tanah liat yang menggunakan arang sebagai bahan bakarnya. Pincintos biasanya terbuat dari daging babi atau daging ayam yang direndam dengan minyak zaitun dan rempah-rempah seperti bawang putih, jinten, thyme, paprika, oregano, kunyit, merica, dan garam. Pincintos ini biasa disajikan pada saat musim panas dengan roti dan irisan lemon. Espetada adalah hidangan khas Portugis yang terbuat dari potongan besar daging sapi atau daging babi. Tusukan yang digunakan pun terbuat dari kayu yang cukup besar jika dibanding tusukan sate biasa. Espetada ini ditusuk bisa dengan tambahan sayuran seperti bawang dan paprika. Namun umumnya hanya daging saja yang dibumbui garam dan bumbu lain yang dihaluskan. Peccinho.
Di Brazil adalah sate mirip dengan sate lainnya di berbagai tempat. Bahan utama sate khas Brazil ini dapat dibuat dari banyak hal, namun yang paling umum adalah menggunakan daging sapi atau ayam yang telah dibumbui. Ada juga jenis lain dari espetinho yang terbuat dari sosis atau hotdog, dari udang atau ikan potong yang dibentuk kubus. Keju Brazil yang dilelehkan menjadi bumbu khas sate ini sebelum dipanggang atau dibakar. Suya adalah jenis sate yang identik dengan shish kebab, namun memiliki rasa yang lebih pedas dibanding shish kebab Turki. Kuliner yang cukup terkenal di daerah Afrika ini umumnya menggunakan daging sapi, tetapi juga bisa menggunakan daging ayam, kambing, dan ikan. Biasanya daging dipotong tipis-tipis, lalu ditusuk dengan tusuk sate kayu. Bumbu suya pada umumnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe kering, paprika, garam, serta beberapa rempah khusus Nigeria. Dan pemirsa, itulah sejarah sate dan hidangan jenis sate di berbagai belahan dunia versi On The Spot.